nanti sore keluar. Koruptor. Pokoknya kalau dokter Tifa nggak keluar, kita nggak pulang dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Mary. Alhamdulillah hari ini pagi tadi sudah sampai di Lampung. Kemarin kami bersama dengan teman-teman dari lintas provinsi datang ke Polda Metro Jaya untuk memberikan dukungan kepada 3 tokoh, yaitu Dr. Tifa, Bang Roy Suryo, dan Bang Rismon, yang mana mereka dipanggil sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Jadi sebagai bentuk support, dukungan moral, kami dari lintas provinsi hadir di Polda Metro Jaya. Kemarin subuh kami sudah ada di Jakarta, kemudian jam 9 kita datang ke Polda Metro Jaya untuk memberikan support dan dukungan moral. Alhamdulillah, tadinya kita bermaksud bermalam semua dari lintas provinsi bersama teman-teman dari Jabodetabek itu sendiri, di mana apabila ketiga tokoh ini tidak pulang, maka kami pun akan bermalam. Dan dengan pertolongan Allah, alhamdulillah pas tepat lebih kurangnya jam 9 malam, di teman-teman ini alhamdulillah tidak ditahan. Dan kita langsung dari lintas provinsi, walaupun jauh, datang pagi, malamnya langsung pulang, dan hari ini sudah sampai di Lampung. Dan teman-teman lain juga demikian, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera Selatan, dan yang lain-lainnya. Kenapa kami hadir? Yaitu karena kami tidak mau lagi hari ini ada kriminalisasi yang terjadi terhadap 8 tokoh yang insya Allah teman-teman ini adalah orang-orang yang mencari kebenaran dan menuntut keadilan. Dan kita belajar dari kemarin di zamannya Bapak Jokowi, terjadi penerapan hukum yang tidak berkeadilan. Contoh misalnya, ada yang namanya Silvester pada tanggal 20 Mei 2019, ya 20 Mei 2019 sudah ingkrah kasasi dari Mahkamah Agung dan divonis 1,5 tahun. Sampai hari ini sudah 6 tahun lebih belum dieksekusi untuk dipenjara. Bahkan di zaman Bapak Jokowi, Silvester ini menjadi komisaris BUMN. Sementara teman-teman kita seperti Ustadz Gus Nur, Bambang Tri, kasus ijazah Jokowi dipenjarakan. Ya, dipenjarakan. Nah, kami tidak mau lagi ke-8 tokoh ini mengalami hal yang sama. Kenapa? Ini adalah kriminalisasi. Apabila belum terbukti di pengadilan ijazah itu adalah asli atau tidak, kemudian hari ini sudah dijadikan tersangka. Maka oleh sebab itu kita sesama anak bangsa yang peduli dengan negeri ini, dengan rasa kepedulian inilah maka kami datang jauh-jauh untuk memberikan support berupa hadir di Polda Metro Jaya. Dan kami berharap insya Allah di kepemimpinan Bapak Prabowo ini masih ada harapan kita untuk tegaknya keadilan dan penerapan hukum yang berkeadilan di bumi Indonesia ini. Semangat kepada 8 tokoh, kami akan tetap membersamai sampai selesai kasus ijazah Pak Jokowi. Yang seharusnya memang hal yang simpel dapat Bapak Jokowi lakukan. Ketika ada yang bertanya ataupun menuduh Bapak ijazahnya palsu, tinggal Bapak ambil ijazahnya, berikan ijazah itu, silakan Anda semua teliti dan silakan panggil ahli-ahlinya untuk menguji apakah ijazah saya ini asli atau tidak. Kan beres.
Jadi jangan sampai Pak, bagi seorang negarawan tidaklah elok untuk memenjarakan rakyat sendiri. Masyarakat ini semua insya Allah cinta kedamaian apabila tegak keadilan. Allahu Akbar. Semangat kepada 8 tokoh yang insya Allah kami akan tetap membersamai sampai kalian mendapatkan haknya yang berupa keadilan. Allahu Akbar. Kami hadir dari lintas provinsi untuk memberikan semangat, support kepada 3 tokoh ini. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah kita tidak jadi bermalam di Polda Metro Jaya karena ketiga tokoh kita ini tidak ditahan. Dan alhamdulillah kami bersyukur. Kenapa? Karena kami khawatir ketiga tokoh ini ditahan karena seperti yang kemarin-kemarin itu ada terjadi kasusnya Bapak Jokowi ini, 2 sudah dikriminalisasi yaitu Ustadz Gus Nur dan Bapak Bambang Tri. Kenapa kami hadir? Sebagai rasa bentuk peduli kita. Walaupun jauh kita melewati laut, tetapi tetap semangat. Kita lintas provinsi memberikan dukungan secara moral. Kami tidak mau lagi hari ini ada kriminalisasi lagi terhadap tokoh-tokoh dan para aktivis. Kenapa? Karena pernah di zamannya Bapak Jokowi pada tanggal 20 Mei 2019 itu ada seorang yang namanya Sylvester. Itu kasasi di Mahkamah Agung sudah inkrah divonis 1,5 tahun, tapi sampai hari ini beliau pun belum dieksekusi untuk dipenjara. Bahkan di zaman Bapak Jokowi, Sylvester itu menjadi komisaris BUMN. Maka dari itu kami tidak mau lagi ada penerapan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang dekat dengan kekuasaan, tidak tersentuh dengan hukum. Contoh siapa? Ya Sylvester itu. Dan kami juga tidak mau lagi ada kriminalisasi terhadap tokoh dan aktivis, apalagi seorang advokat. Jadi kami datang untuk memberikan support, dukungan. Bahkan sampai nanti pun kami akan tetap memberikan support dan dukungan. Kami walaupun jauh harus menyeberang lautan antar provinsi datang, tidak mengenal lelah. Insya Allah, walaupun jauh-jauh kita tetap semangat. Jadi ke-8 tokoh ini kami mohon untuk diberikan keadilan dan tetap semangat. Kami akan tetap membersamai kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mary kan sebagai yang pernah korban rezim Jokowi terhadap hukum yang dibolak-balik seperti ini, Bu Mary. Nah, ini kan terindikasi prosedur yang memang pentersangkaan ini memang bakal mengarah ke ujaran kebencian, bukan pembuktian ijazah. Nah, gimana Bunda Mary? Sebelumnya ini kami ingin kasih tahu bahwa kami datang dari lintas provinsi. Saya dari Lampung, ada juga yang dari Bogor, ada juga yang dari Bandung dan Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Sumatera Selatan. Jadi hari ini kita melihat kembali terjadi kriminalisasi terhadap tokoh, terhadap aktivis, akademisi, yang mana hari ini 8 orang yang akan dipenjarakan oleh Bapak Jokowi kembali. Kemarin sudah ada korban Ustadz Gus Nur dan satunya siapa tuh namanya, Pak Bambang Tri, ya. Pak Jokowi, Pak, kami sebagai rakyat Indonesia ingin berpesan kepada Bapak. Kalau Bapak memang seorang negarawan, seharusnya tidak cara begini dengan memenjarakan rakyatnya sendiri. Hari ini 8 orang yang dikriminalisasi. Mestinya hal yang mudah yang Bapak bisa lakukan adalah kalau memang Bapak seorang negarawan, Bapak tinggal ada yang menuduh Bapak ijazah palsu, Bapak ambil ijazahnya, kasih lihat, suruh ahli-ahli untuk meneliti. Lihat nih ijazah, silakan kalian teliti gitu. Nggak usah menjarain rakyat, Pak. Dan hari ini fenomena yang kita lihat, ya,
Hari ini 8 orang langsung dijadikan tersangka. Sementara belum ada satupun pengadilan yang membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Seharusnya dibawa dulu ke pengadilan atau di PTWN. Ini diteliti dulu ya di lembaga yang resmi, ini ijazahnya asli atau palsu. Kalau memang dia ijazahnya asli, baru nanti proses di Polda ini untuk bisa dijadikan tersangka atau tidak. Seharusnya melalui proses pengadilan dulu. Ini kalau begini penerapan hukum macam apa ini Pak Prabowo? Kemarin Silvester ya, di zaman Bapak Jokowi, tanggal 20 Mei 2019 sudah inkrah kasusnya. Pak Jokowi, itu Silvester sampai hari ini di masa kepemimpinan Anda belum juga dipenjarakan. Padahal Mahkamah Agung kasusnya sudah inkrah. Sampai hari ini belum. Nah ini teman-teman kami yang seharusnya masalah ijazah ini dibawa ke pengadilan dulu, dibuktikan di dalam satu pengadilan ini ijazahnya asli apa enggak, baru bisa ditersangkakan. Maka dari itu hari ini kami hadir. Kami menolak kriminalisasi terhadap kawan-kawan kami, seorang akademisi, aktivis, advokat, dan kami tidak pulang sebelum teman-teman kami diperiksa dan dipulangkan. Kami menuntut keadilan hari ini. Sudah lelah kami melihat penerapan hukum di Indonesia ini. Tebang pilih pendukung Pak Jokowi Silvester hari ini belum juga dipenjarakan. Jadi kami tidak akan pulang sebelum 3 orang teman-teman kami itu dikeluarkan dari pemeriksaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.